Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Pokoknya teman-teman semua harus full senyum meski dalam rekondisi. Saya yakin masih banyak yang sangkut teman-teman. Saya yakin masih banyak yang sangkut, tapi harus tetap ya hadapi dengan senyuman seperti lagunya Dewa 19 ya. Pokoknya hadapi dengan senyuman dan tetap ya kawan-kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani siang kali ini teman-teman melihat rekondisi daripada keadaan market cryptocurrency, yang dimana kalau kita lihat untuk Bitcoin dominan sendiri ada sedikit penurunan meski masih dalam level 50%, tapi ada 0,1% turun ya. Oke, belum terlalu signifikan juga. Nah, jadi untuk keadaan kali ini Bitcoin cenderung menguat kembali ya teman-teman ya. Dia berada di area 30.800. Semoga teman-teman, semoga dia kembali menjebol di area 31 ribuan kembali teman-teman, sebelum dia meneruskan kenaikan yang lebih tinggi lagi. Oke. Jadi di sini teman-teman ada sedikit informasi yang mungkin ini patut kita bahas dan patut kita antisipasi juga teman-teman ya. Kita antisipasi juga karena ini menyangkut overall harga teman-teman, overall harga kripto. Saya yakin ini bisa terkena efeknya terhadap semua aset kripto jika benar-benar ini terjadi ke dalam platformnya Binance. Oke, Binance US terutama teman-teman ya, tidak menutup kemungkinan ini akan berdampak juga terhadap altcoin lainnya. Apa sih sebenarnya? Ya, kita lihat dulu untuk perkembangannya teman-teman ya. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh lagi, kita lihat untuk perjalanan daripada Bitcoin, teman-teman. Masih terlihat ya teman-teman, di sini Bitcoin masih dalam kondisi strong ya. Yang kita sayangkan hanya satu teman-teman ya, yang kita sayangkan hanya satu. Kenapa kemarin waktu break ini ya, area tertinggi ini kenapa enggak dalam kondisi full body gitu ya, cuman sweep liquidity aja atau shadownya teman-teman yang nge-break ya. Jadi di sini kalau menurut saya pribadi mungkin Bitcoin ini akan ada koreksi teman-teman, entah sampai di area sini atau di area yang saya beri marking ini teman-teman, bisa jadi ya. Pokoknya antara level 27 26 pasti dia ada koreksi lagi ke sini sebelum dia meneruskan kenaikannya. Nggak mungkin ya, kurang bagus juga ketika dia naik hanya nggak ada koreksi teman-teman, nggak bagus juga karena sekali koreksi mungkin akan dalam jika dia naiknya tanpa ada koreksi gitu ya. Jadi mungkin dia akan retracement dulu ke bawah di area 27 atau 28 sebelum dia meneruskan kenaikan yang lebih tinggi lagi. Ini akan cenderung lebih mantap jiwa kalau menurut saya pribadi seperti itu. Jadi nanti ketika ada retracement dia turun sedikit, jangan panik, itu hanya untuk ngambil orderan yang di bawah yang belum kena gitu teman-teman, seperti itu aja sebelum dia meneruskan kenaikan yang lebih tinggi seperti itu ya. Oke, kita lanjut menuju ke pembahasan yang lebih menarik lagi. Nah, jadi yang perlu kita waspadai adalah ini ya teman-teman, pergerakan daripada Binance US ya. Jadi di sini gerakan provokatif Binance terhadap SEC dapat mempercepat tuntutan pidana peringatan mantan pejabat SEC. Oke. Jadi dari mantan pejabat SEC ini teman-teman, dia menyoroti ya tindakan provokatif yang dilakukan oleh Binance atau tuntutan yang dilakukan oleh Binance, mosi lah ya, mosi yang dilakukan oleh Binance terhadap SEC. Memang ya kita berbicara yang sempat kita bahas, Binance melakukan mosi ini karena memang merasa dirugikan. Kenapa? Karena tuntutan daripada SEC terhadap Binance ini nggak bisa dibuktikan secara data, nggak bisa dibuktikan secara bukti ya, nggak ada buktinya gitu tuntutan daripada SEC setelah ditanyakan oleh hakim ya teman-teman yang mengurusi kasus ini. Nah, di sini mantan pejabat SEC ini menyoroti bahwasanya mosi yang dilakukan oleh Binance ini bisa mempercepat gitu ya tuntutan pidana terhadap Binance. Kenapa gitu ya? Kenapa? Padahal Binance melakukan mosi ini dalam kondisi dia merasa dirugikan karena tuntutan SEC ini tanpa dasar gitu. Oke. Nah, jadi di sini mantan kepala pelanggan internasional Komisi Sekuritas dan Pertukaran Amerika Serikat telah memperingatkan bahwa mosi Binance baru-baru ini yang menuduh regulator melakukan pelanggaran etika dapat mempercepat tuntutan pidana terhadap pertukaran kripto ya. Di sini mosi Binance bersifat provokatif dan seruan pertempuran etika Binance yang antagonis, arogan, menuduh dan tidak ortodoks dapat
mengobarkan api dari apapun yang sedang dimasak oleh penuntut pidana terkait Binance. Mantan pejabat SEC memperingatkan. Nah, jadi secara logika teman-teman, kalau kita ambil benang merahnya dari kata-kata ini, seharusnya yang terkena tuntutan pidana itu malah SEC. Karena apa? SEC menuduh Binance ini tanpa bisa menunjukkan bukti gitu loh ya. Jadi Binance ini menuntut balik lah atas tuntutan-tuntutan yang dilakukan SEC terhadap Binance. Tapi di sini malah Binance diserang kembali gitu teman-teman, diperingatkan kembali jangan bisa dikatakan tuntutan atau mosi yang dilakukan Binance ini malah akan mempercepat tuntutan pidana terhadap Binance US gitu teman-teman. Nah, jadi Binance akan menyesal pernah mengajukan mosi ini. Nah, mantan pejabat Komisi Sekuritas dan Pertukaran Amerika Serikat John Redstrack telah memberikan wawasan tentang konsekuensi potensi dari mosi Binance baru-baru ini terhadap regulator yang menyatakan bahwa hal itu dapat mempercepat proses pengajuan tuntutan pidana terhadap pertukaran mata uang kripto. Setar saat ini adalah presiden perusahaan Cybersecurity, John Redstrack Consulting. Dia mendirikan dan menjabat sebagai kepala kantor penegak internet SEC selama 11 tahun. Dia juga seorang pengacara penegak SEC dalam 15 tahun. Mantan pejabat SEC menjelaskan dalam tweet Kamis bahwa Binance mengajukan mosi pada hari Rabu meminta hakim yang mengawasi kasus penegak SEC Binance untuk mencegah pengacara SEC membuat pernyataan publik yang menyatakan bahwa Binance dan CEO Changpeng Zhou salah menangani aset pelanggan yang berbasis di Amerika Serikat. Nah, sebenarnya mosi ini nggak salah teman-teman, karena apa? Yang dilakukan Binance ini bener gitu. Kalau menurut saya pribadi, menurut informasi yang beredar di luar loh ya, ini bener gitu. Karena apa? Tuntutan yang dilakukan oleh SEC ini sebenarnya nggak ada dasarnya gitu ya, yang disampaikan oleh hasil persidangan kemarin ya. Itu nggak ada dasarnya, nggak ada buktinya. Ketika diminta bukti tuduhan tersebut, pengacara SEC ini nggak bisa ngasih bukti gitu teman-teman. Jadi sah-sah aja jika Binance meminta agar hal ini nggak dipublish gitu ya kan. Tapi di sini malah dikecam kembali, oke? Malah semakin rumit kalau kayak gini ya. Nah, jadi di sini yang perlu kita waspadai adalah sebenarnya satu ya teman-teman ya. Ketika nanti Binance ini bisa dikatakan kalah gitu ya melawan SEC teman-teman ya, maka di sini akan ada terjadinya dropping kripto ya. Maksudnya gimana ya, kripto ini mungkin akan cenderung turun kembali seperti yang dilakukan pada tanggal 5 Juni kemarin teman-teman, ketika Binance tiba-tiba dituntut oleh SEC. Nah, keadaan cryptocurrency lainnya, Bitcoin, Ethereum dan kawan-kawan itu semua mengalami drop atau penurunan ya. Nah, setelah penurunan tersebut selang beberapa hari ada good news yang dimana BlackRock ngajuin ETF. Nah, kalau kita sambung tautkan di sini teman-teman, apakah ini suatu permainan entitas besar untuk mendapatkan harga yang lebih murah sebelum benar-benar ini akan dibuat good news yang mungkin bisa mendongkrak harga naik? Bisa jadi gitu ya. Nah, jadi pendapat saya adalah bahwa Binance akan menyesal pernah mengajukan mosi ini sambil mengakui manfaat potensi dari proposal Binance, termasuk kemungkinan mendorong SEC untuk lebih berhati-hati dan menahan diri dalam pernyataan mengenai pertukaran kripto global. Strack menekankan menggunakan litigasi sebagai ruang pemasaran tidak pernah direkomendasikan ketika ada dakwaan pidana bahwa sedang dipertimbangkan atau sudah diajukan di bawah segel yang IMHO ya, persis situasi dengan Binance. Nah, jadi di sini mantan kepala penegak internet SEC melanjutkan, realistis nyatanya adalah bahwa gerakan Binance bersifat provokatif dan suruhan tempuran etika Binance yang antagonis, sombong, menuduh dan tidak otodidak dapat mengorbankan api apapun yang sedang dimasak oleh penuntut pidana terkait Binance dan menghasut jaksa penuntut bertindak sekarang melawan Binance. Oke, kalau kita ambil benang merahnya di sini,
sesuai berita-berita yang sudah ada gitu teman-teman, sesuai hasil kasus persidangan kemarin. Sebenarnya yang seharusnya nyesel itu adalah SEC gitu ya. Kenapa ya? Seperti yang saya bilang di awal tadi, segala tuntutan SEC katanya Binance ini menyalahgunakan dana pelanggan ya, intinya bisa merugikan pelanggan ya. Ini semua yang dituduhkan oleh SEC ini kalau menurut sebuah berita di media sosial teman-teman, setelah sidang SEC terhadap Binance kemarin berlangsung, itu nggak bisa nunjukin bukti gitu loh. SEC ini yang nggak ada buktinya, tiba-tiba menuduh seperti itu ya. Nah maka dari itu kalau menurut saya pribadi, orang ini teman-teman, mantan pejabat SEC ini ya tentunya pro SEC dong ya, nggak mungkin dia pro dengan kripto. Kalau menurut saya pribadi seperti itu teman-teman, karena kita sudah tahu bersama lah ya bahwasanya tuntutan yang dilakukan oleh SEC ini tanpa ada kejelasan gitu teman-teman ya. Dan di sini yang perlu kita ketahui juga bahwasanya parlemen yang ada di US sana, kalau nggak salah loh ya, kalau salah mohon dikoreksi teman-teman ya, itu bukan pernah ya, itu juga menyerukan bahkan membuat RUU agar Gary Gensler ini dilengsarkan dari jabatan sebagai ketua SEC. Karena apa? Menurut mereka Gary Gensler ini hanya menggunakan jabatan tersebut untuk kepentingan pribadi. Katanya sih seperti itu, kita nggak ada yang tahu ya teman-teman ya. Semoga RUU itu segera disahkan. Nah, dan di sini menunjukkan bahwa dalam pembalasannya SEC menyatakan juga telah dilaporkan secara luas bahwa Binance dan Zhao sedang diselidiki oleh otoritas kriminal di Amerika Serikat. Dia menekankan pernyataan semacam ini dalam permohonan SEC tidak bisa biasa dan jarang, mencatat bahwa biasanya SEC diam tenang penyelidikan kriminal paralel apapun, terutama dalam pembelaan dan pernyataan publik. Setrak percaya bahwa dengan menyebutkan investigasi kriminal, SEC jelas bekerja sama dengan jaksa penuntut kriminal dan agen FBI menyimpulkan bahwa tindakan kriminal dapat segera terjadi. Katanya seperti itu ya. Semoga saja sih ya kita segera menemukan titik terangnya, titik tengahnya. Biar kembali kondusif kembali ya, Binance terlepas dari tuntutan SEC, Coinbase juga terlepas dari tuntutan SEC, jadi keadaan market akan membaik. Tapi kalau memang Binance kalah ya kita siap gitu teman-teman dengan konsekuensi yang ada, pasti akan terkena imbasnya terhadap overall crypto teman-teman, pasti ini akan ada imbasnya ya. Seperti itu, jadi kita perlu pantau bersama perkembangannya seperti apa. Semoga ini nggak menjalar keluar lebih jauh lagi lah ya, seperti itu. Oke, mungkin ini sedikit informasi yang perlu kita waspadai juga, dan salam cuan.